11 Mianam akan menjelaskan tentang tugas kimia kami. Saya Salwa Nabila. Saya Marina Bella. Saya Fabian Nanin. Saya Hadid Audi Akbar. Saya Mestiana Jadwal. Saya namanya Misalkan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materi kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanama Misalkan akan menjelaskan tentang titrasi asam kuat oleh basa kuat. Sebanyak 2,5 ml larutan HCl 0,1 mol dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 mol. A. Sebelum NaOH ditambahkan. HCl merupakan asam kuat yang terionisasi sempurna oleh pH akan ditentukan oleh konsentrasi H+ dari HCl. Masuk ke rumusnya yaitu konsentrasi H+ sama dengan A dikali MA. Dan A-nya itu 1 dikali 10 negatif 1. pH-nya sama dengan min 1 log 10 negatif 1 sama dengan 1. Lanjut ke B. Sesudah penambahan 10 ml NaOH 0,1 mol. H+ dikurang OH negatif menjadi H2O 25 ml dan 2,5 mol itu milik H+, dan sedangkan 0,5 mol dan 1 milimol milik OH negatif. Lanjut ke rumusnya itu konsentrasi H+ sama dengan M yaitu M sama dengan N per F V plus O. OH sama dengan 1,5 per 35 sama dengan 0,0409. Konsentrasi H+ sama dengan 4,29 dikali 10 negatif 2. pH-nya sama dengan min log 4,29 10 negatif 2 sama dengan 2 min log 4,29. Jadi hasilnya itu 1,367. Dan kita lanjut ke C. Sesudah penambahan 25 ml NaOH 0,1 mol. Ada penambahan di jumlah OH negatif sama dengan jumlah H positif. H positif ditambah OH negatif menjadi H2O. 25 ml dan 0,1 mol itu milik H positif dan 25 ml dan 0,1 mol punya 0,0H negatif. Langsung ke ion H positif tepat dinetralkan oleh ion OH negatif pada titik F ekivalen dan yang bersifat netral menjadi pH sama dengan 7. Lanjut ke D. Sesudah penambahan 35 ml NaOH 0,1 mol. pH larutan menjadi basa setelah penambahan 35 ml larutan NaOH 0,1 mol karena konsentrasi OH negatif lebih banyak dari H positif. Lanjut ke contoh soal yaitu M sama dengan N per G tambah OT sama dengan 1 per 60. 1 per 60 sama dengan 0,017 dan sedangkan menjadi 1,7 dikali 10 negatif 2 mol. Lanjut ke sini. Konsentrasi OH negatif sama dengan 1,7 dikali 10 negatif 2. pOH sama dengan min log 1,7 dikali 10 negatif 2 sama dengan 2 min log 1,7 dan hasilnya 1,769. Dan kalau mencari pH-nya itu pH sama dengan 14 kurang pOH sama dengan 14 kurang 1,769 dan hasilnya 12,231. Saya Fabian Nanin dari kelas 11 Mianam akan menjelaskan titrasi basa kuat oleh asam kuat. Di dalam titrasi basa kuat oleh asam kuat terdapat data pH titrasi, yaitu volume HCl 0,1 mol
sama dengan pH. Volume HCl-nya ada 0, pH-nya 13,00. Volumenya 10, terus pH-nya 12,83. Volumenya 20, 12, pH-nya 12,63. Selanjutnya volumenya 30, pH-nya 12,40. Selanjutnya volumenya 40, pH-nya 12,05. Selanjutnya volumenya 50, pH-nya 7,00. Volumenya 60, pH-nya 2,04. Volumenya 70, pH-nya 1,78. Volumenya 80, pH-nya 1,64. Volumenya 90, pH-nya 1,54. Volumenya 100, pH-nya 1,48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadid Akbar akan menjelaskan tentang materi titrasi asam lemah oleh basa kuat. Sebanyak 25 ml larutan CH3COOH 0,1 M dititrasi dengan larutan rasa kuat NaOH 0,1 M dalam kurung Ka sama dengan 1,8 dikali 10-5. A. Sebelum NaOH ditambahkan. Saya akan masuk ke contoh soal. Di sini konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma sama dengan akar 1,8 dikali 10-5 10-1. Konsentrasi H+ sama dengan 1,341 10-3. pH sama dengan minus 100 minus log 1,341 minus 10-3. pH 3 minus log 1,341 sama dengan 2,87. B. Sesudah penambahan 10 ml NaOH 0,1 M CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONa ditambah H2O. Konsentrasi H+ sama dengan Ka mol asam per mol garam sama dengan 1,8 dikali 10-5. 1,5 per 1 sama dengan 2,7 minus sama dengan 2,7 dikali 10-5. pH sama dengan minus log 2,7 dikali 10-5. pH sama dengan 5 minus log 2,7 sama dengan 4,568. C. Sesudah penambahan 25 ml NaOH 0,1 CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONa ditambah H2O. Konsentrasi OH sama dengan akar Kw per Ka konsentrasi 6 sama dengan akar 10-4 per 1,8 10-5. 5 dikali 10-2 sama dengan 5,27 dikali 10-6. POH sama dengan minus log 5,27 dikali 10-6 sama dengan 6 minus log 5,27. pH sama dengan 14 minus POH sama dengan 14 minus dalam kurung 6 minus log 5,27 sama dengan 8 ditambah log 5,27 sama dengan 8,721. D. Sesudah penambahan 35 ml NaOH 0,1 ml CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONa ditambah H2O. Konsentrasi OH- sama dengan B dikali MB sama dengan 1 dikali 1,7 dikali 10-2. POH sama dengan minus log 1,7 dikali 10-2 menjadi 1/60 sama dengan 0,0177 mili. POH sama dengan 2 minus log 1,7 sama dengan 1,76. pH sama dengan 14 minus POH sama dengan 14 minus 1,76 sama dengan 12,24. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Abdella. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi basa lemah oleh asam kuat. 25 ml NH3 0,1 M
titrasi dengan HCl 0,1 m, Kb sama dengan 1,8 10-5. A. Sebelum penambahan HCl 0,1 m, NH3 sama dengan basa lemah, konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Md sama dengan akar 1,8 dikali 10-5 Konsentrasi OH negatif sama dengan 1,341 dikali 10 pangkat minus 3. POH sama dengan minus log 1,341 10 minus 3 sama dengan 3 kurang log 1,341. POH sama dengan 2,872. pH sama dengan 14 kurang 2,872 sama dengan 11,48. B. Sesudah penambahan 10 mili HCl 0,1 m, konsentrasi OH negatif sama dengan Kb Nd per Mg. Konsentrasi OH negatif sama dengan 2,7 dikali 10 minus 5 sama dengan 1,8 kali 10 minus 5 1,5 per 1. POH sama dengan negatif log 2,7 kali 10 minus 5. POH sama dengan 5 kurang log 2,7 sama dengan 4,56. pH sama dengan 14 kurang POH sama dengan 14 kurang 4,56 sama dengan 9,444. Selanjutnya C. Sesudah penambahan 2,5 mili HCl 0,1 m, konsentrasi H plus sama dengan kuadrat Kw per Kb konsentrasi 6. Konsentrasi 6 sama dengan M sama dengan NV tambah OT sama dengan 2,5 per 50 sama dengan 0,05 M. Kuadrat 10 minus 14 dibagi 1,8 10 minus 5 dikali 5,10 minus 2 sama dengan 5,72 10 pangkat 6. pH sama dengan minus log 5,27 dikali 10 minus 6 sama dengan 6 kurang log 5,27 sama dengan 5,28. D. Sesudah penambahan 35 mili HCl 0,1 m, konsentrasi H plus sama dengan A dikali MA sama dengan 1,7 10 minus 2. pH sama dengan minus log 1,7 dikali 10 minus 2. M sama dengan 1 per 60 sama dengan 0,17 M. pH sama dengan 2 kurang log 1,7 sama dengan 1,76. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Nabila dari kelas 11 Mianam akan menjelaskan tentang prediksi terbentuknya endapan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Telah diketahui bahwa nilai KSP ditentukan berdasarkan konsentrasi ion-ion yang terbentuk dalam larutan jenuh pada suhu tertentu. Dengan demikian, nilai KSP dapat digunakan untuk menentukan terbentuknya endapan atau tidak yang terjadi dari dua buah larutan elektrolit yang dicampurkan. Jika ditinjau senyawa ionik KMBN mengandung ion AN tambah dan AN positif dan ion BM negatif. Untuk meramalkan apakah endapan ANBN dapat terbentuk atau tidak ketika kalian mereaksikan dua larutan yang mengandung ion AN positif atau ion BM negatif, maka kalian harus mengetahui hasil kali konsentrasi atau QSP dari ion-ion tersebut yang dinyatakan sebagai berikut. ANBN S direaksikan menjadi AN positif AQ tambah BM negatif AQ. QSP sama dengan konsentrasi AN positif pangkat M konsentrasi BM negatif pangkat N. Dengan membandingkan nilai KSP dan QSP, kita akan dapat meramalkan terbentuk atau tidaknya endapan QSP lebih kecil dari KSP. Pada kondisi ini, pencampuran dua ion dengan muatan berbeda berbentuk larutan elektrolit yang mengandung ion-ion bebas.
larutan belum mencapai tingkat jenuh QSP sama dengan KSP. Pada kondisi ini pencampuran dua ion dengan muatan berbeda membentuk larutan jenuh. QSP lebih besar KSP. Pada kondisi ini pencampuran dua ion dengan muatan berbeda mencapai keadaan lewat jenuh sehingga membentuk endapan. Contoh soal prediksi terbentuknya endapan kelarutan dan hasil kali kelarutan adalah jika 500 ml larutan AgNO3 10⁻⁻⁻⁰ mol dicampurkan dengan 500 ml larutan NaCl 2 kali 10⁻⁻⁶ mol, apakah akan terbentuk endapan AgCl? KSP AgCl sama dengan 1,6 kali 10⁻⁻10. Jawabannya setelah pencampuran AgNO3 sama dengan Ag positif P1 kali M1 per P1 tambah P2 sama dengan 500 dikali 0,1 per 500 tambah 500 sama dengan 5 kali 10⁻⁻2 mol. NaCl sama dengan Cl negatif sama dengan P2 kali M2 per P1 tambah P2. 500 dikali 0,000002 per 500 tambah 500 sama dengan 10⁻⁻6 mol. QSP AgCl sama dengan Ag positif, konsentrasi Ag positif kali konsentrasi Cl negatif sama dengan konsentrasi 5 kali 10⁻⁻2 kali konsentrasi 10⁻⁻6 sama dengan 5 kali 10⁻⁻8. Karena QSP AgCl lebih besar dari KSP AgCl, maka akan terbentuk endapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirja Rajawan. Saya akan menjelaskan pengaruh ion senama terhadap larutan. Suatu larutan elektrolit akan terurai menjadi ion-ionnya dalam larutannya. Misalnya pada larutan jenuh AgCl. Dalam larutan jenuh AgCl terdapat kesetimbangan antara AgCl padatan dengan ion Ag positif dan Cl negatif. Natrium klorida atau NaCl dalam air akan terurai menjadi ion Na positif dan Cl negatif. Larutan NaCl mempunyai ion senama dengan larutan jenuh AgCl, yaitu ion Cl negatif. Jika larutan NaCl ditambahkan ke dalam larutan jenuh AgCl, maka akan terjadi peningkatan konsentrasi ion Cl negatif dalam larutan. Sesuai dengan azas Le Chatelier, penambahan konsentrasi ion Cl negatif akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri sehingga mengurangi jumlah AgCl yang larut. Dapat disimpulkan bahwa dengan menambah ion senama akan memperkecil kelarutan, artinya elektrolit akan semakin sukar larut. Ion senama tidak akan mempengaruhi harga tetapan hasil kali kelarutan atau KSP, asalkan suhu tidak berubah. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Jika diketahui KSP AgCl adalah 2 kali 10⁻⁻10 mol L pangkat min 1, bandingkan kelarutan AgCl dalam A. air murni dan B. larutan NaCl 0,1 mili. A. air murni AgCl akar 2 kali 10⁻⁻10 sama dengan S. 1,41 dikali 10⁻⁻5 mol dikali L pangkat minus 1 sama dengan S. Sekarang ke contoh soal B, larutan NaCl. AgCl bereaksi menjadi Ag positif atau Ag ditambah Cl negatif Ag. NaCl bereaksi menjadi Na positif ditambah Cl negatif. Ion sejenisnya adalah konsentrasi Cl negatif. KSP AgCl sama dengan konsentrasi Ag positif dikali Cl negatif. 2 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan konsentrasi S dikali konsentrasi 0,1. 2 dikali 10 pangkat minus 9 mol dikali L pangkat minus 1 sama dengan S. Sekian itu saja, terima kasih.